alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya Kakak. Salah satunya nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melakukan BDR seperti hari-hari biasanya. Salawat serta salam yang kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Allah semangat. Alhamdulillah, kalau masih semangat ya. Sudah ada yang mengantuk belum ini? Tidak ada. Oke, semoga semuanya tetap semangat. Oke, kakak-kakak, hari ini kita akan mereview tema 5, subtema 3, yaitu tema 5 tentang pahlawanku. Subtema 3 yaitu tentang sikap pahlawan. Nah, yang kita bahas nanti kita muatan PKN dan IPS kakak-kakak. Baik, materi yang kita akan bahas yaitu sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila Pancasila ya, pengamalan sila Pancasila, maaf. Kemudian sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro, dan menyajikan hasil identifikasi pahlawan masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Nah, tujuannya kita belajar hari ini, kita mereview hari ini supaya kakak lebih memahami ya, dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna Pancasila, kemudian dapat melakukan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, dapat menyebutkan sikap kepahlawanan, kemudian dapat menyajikan hasil identifikasi pahlawan dalam bentuk peta pikiran. Kakak masih ingat apa itu pahlawan? Ayo, siapa yang tahu apa Orang itu yang pahlawan? berjasa untuk nusa dan bangsa. Masya Allah, terima kasih kakak Berlian. Pahlawan, kakak Berlian memberikan jawaban orang yang berjasa untuk, tadi apa kakak Berlian? Coba diulangi kembali. Nusa dan bangsa. Pahlawan adalah orang yang berjasa untuk nusa dan bangsa. Kakak, pahlawan itu adalah orang yang ikhlas mengorbankan jiwa, raga, ilmu, dan hartanya demi meraih dan mewujudkan cita-cita ya. Jadi pahlawan itu tidak hanya orang yang berperang saja ya, tapi orang yang berjalan berdakwah di ajaran agama Islam itu juga disebut pahlawan ya. Coba kita sekarang sama-sama ya untuk menambah semangat kita pada pagi setengah siang ini ya. Untuk menambah semangat kita pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bisa? Bisa kakak? Bisa Ustazah. Oke. Ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, Membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Tentu kita menang. Apa kelihatan kok di situ nggak pakai jilbab baru? Majulah, majulah, Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih kakak-kakak Bukan yang sudah bersemangat untuk
menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Semoga dengan menyanyikan lagu Tak Gentar ini menambah semangatnya kakak-kakak semua ya. Semangat kita seperti para pahlawan terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan kita, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Semangatnya sebarkan kita semua ya kakak. Oke. Baik, kita lanjut. Kakak masih semangat? Masih semangat? Masih Ustazah. Sip, mantap. Masih Ustazah. Oke. Baik, perhatikan kakak. Kakak bisa melihat gambar yang Ustazah bagi. Lihat. Bisa? Bisa. Oke. Kakak, yang kakak lihat pada gambar yang Ustazah share, itu apa saja ya? Simbol Pancasila. Simbol Pancasila, hebat. Bintang simbol Pancasila. Masih terlihat ya kakak? Masih. Lihat, ya? Ustazah. Oke. Terlihat. Baik. Belum terlihat? Masih terlihat. Oke, mantap. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Yang mengusulkan dasar negara Indonesia siapa, Kak? Insinyur Soekarno. Masya Allah, iya benar, Insinyur Soekarno. Beliau juga adalah salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Pahlawan ya, pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Coba kakak masih ingat, sebutkan pahlawan-pahlawan yang kakak ketahui. Coba Ustazah. Oke, Ahmad Yani. Ahmad Yani. Kakak Anissa, silakan. Martin Inde. Masya Allah. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Yang saudara saya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Nyadin. Ahmad Dahlan. Dewi Sartika. Ikan Tomi. Raja Sudarso. Cukup? Ya, sip. Kakak masih ingat pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, ya? Oke. Kakak, ada kisah sahabat Nabi, ya, sahabat Rasulullah, yaitu kisah Tahlah bin Ubaidillah, yaitu ketika Rasulullah semakin mendesak dalam perang Uhud. Banyak sahabat Nabi yang menyadari akan hal tersebut. Sehingga mereka mengerahkan dengan sekuat tenaga untuk melindungi Rasulullah. Jadi tidak hanya sekarang saja ya Kak, ada pahlawan. Dulu ketika ketika masih ada sahabat-sahabat Rasulullah, banyak yang menjadi pahlawan, banyak yang melindungi Rasulullah ya. Itu pun termasuk pahlawan ya Kak. Oke. Kemudian sehingga mereka mengerahkan dan dengan sekuat tenaga untuk melindungi Rasulullah. Dan salah satu dari sahabat berjuang habis-habisan Kakak. Yaitu siapa yang berjuang habis-habisan? Siapa ini? Talha bin Ubaidillah. Iya. Talha bin Ubaidillah. Yaitu di mana dia itu berjuang untuk mempertaruhkan nyawanya dalam menyelamatkan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu dulu berjuang Kakak untuk melindungi Rasulullah, untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Rasulullah ya. Nah, dari kisah ini dikisahkan juga bahwa kedua tangan yang ia gunakan untuk berperang sudah tidak bisa digunakan lagi. Walaupun begitu, Kakak, walaupun ini sahabat Rasulullah, tangannya ini sudah tidak bisa digunakan lagi, tetap mempertaruhkan nyawanya, tetap berjuang untuk menyelamatkan Rasulullah. Walaupun begitu, tetap gigih, ya, agar bisa naik ke atas bebatuan ketika pasukan kafir
Quraisy sudah berhasil mengepung Rasulullah. Nah, dengan kegigihannya Rasulullah pernah bersabda bahwa Talha sudah dijamin masuk surga. Maka jadi ini juga termasuk pahlawan ya, sahabat Rasulullah, karena telah berjuang untuk menyelamatkan Rasulullah. Walaupun tangannya sudah tidak bisa digunakan, tetap saja tidak menyerah, ya, tetap gigih untuk berjuang menyelamatkan Rasulullah. Sekarang Ustazah lanjut ya. Tadi Pangeran Diponegoro mempunyai sikap yang berani, rela berkorban. Nah, rela berkorban ini termasuk sikap yang sesuai nilai Pancasila keberapa, Kakak? Sila ketiga. Mantap. Ya, sila ketiga. Jadi, sikap yang sesuai nilai sila pertama, apakah? Menghormati kebebasan beragama, taat menjalankan ibadah. Kemudian, kalau kedua apa? Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila kedua, Kakak. Berani membela kebenaran. Baik sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Iya, hebat. Nah, sikap tadi yang ketiga, cinta dan rela berkorban. Ini terdapat dari banyak sikap yang ketiga ini yang dimiliki oleh para pahlawan ya, Kak. Cinta tanah air, rela berkorban. Nah, ini yang banyak dimiliki oleh para pahlawan. Kemudian sila keempat yaitu bermusyawarah ya, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, itu sila keempat. Sila kelima bersikap adil. Nah, pahlawan biasanya juga sering memiliki sikap yang seperti ini, sikap adil ya, Kakak. Oke. Kakak sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ustazah. Tidak ada, Ustazah. Ada, Ustazah. Tidak ada? Coba sekarang Kakak buka buku pena halaman 122 sama 123. Coba Kakak pahami di situ. Sikap-sikap mana saja yang pernah Kakak lakukan? Coba di bacaan Bu Pena halaman 122, Kakak. Sudah? Sudah ya, Kak? Sudah dilihat 122? Sudah. Oke. Sudah, Ustazah. Nah, dari sikap-sikap yang ada yang Kakak baca tadi, mana yang pernah Kakak lakukan? Saling menghormati kebebasan beribadah. Oke. Nah, ini sering kita lakukan ya, Kak. Ketika ada teman kita yang sedang beribadah, kita tidak akan mengganggu. Kemudian ketika ada tetangga kita yang sedang beribadah dan memiliki agama yang berbeda dengan kita, kita pun harus menghormati, ya. Menghargai sesama. Ya. Kemudian menghargai sesama. Nah, ini Kakak pernah, iya. Kemudian Kakak bisa bersikap adil. Nah, ini sering kita lakukan ya. Jadi sikap-sikap yang sesuai nilai Pancasila itu sering kita lakukan. Baik. Nah, ketika kita berjuang harus dengan niat dan niat yang ikhlas. Karena pahlawan adalah orang yang ikhlas mengorbankan jiwa raga, ilmu dan hartanya demi meraih dan mewujudkan cita-cita perjuangan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perjuangan kecuali yang ikhlas. Jadi kakak-kakak, ketika kita berjuang ya, kita berjuang tidak hanya perang ya Kak. Kalau saat ini kita tidak perang ya, kita bisa dengan cara belajar yang rajin, belajar dengan penuh keikhlasan ya. Kemudian belajar agama dengan rasa ikhlas. Nah, tadi kan Ustazah sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal
perjuangan kecuali yang ikhlas. Oke, kakak-kakak, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Doa penutup. Subhanallah.